Kalau PKS menolak, akhirnya kan menolak draft Undang-Undang Perlindungan Tindak Kekerasan terhadap Wanita. Beneran lu ya, PKS ini partai yang dicintai oleh orang Islam di Indonesia, ya kan? Dan ada lagi pemerintah Bogor mengusulkan perda kawin kontrak. Tema kita hari ini tentang Hari Ibu ya. Saya kasih judul yang agak ekstrim ya, Islam menghina ibunya, ya, menistakan ibunya. Ya, sebab di dalam Islam Anda kan diajari untuk pertama kali ya para jihadis ini diajari untuk membunuh ibunya sendiri. Kalau dia menghalangimu untuk berjihad, ya disuruh bunuh. Nah, para laki-laki diajari untuk pukul istrinya. Wah, memang kalau perempuan di Islam itu nggak ada harganya. Makanya cuma dijadikan kantung sperma doang di dalam Islam itu. Kecuali dia mau tinggalkan Islam, kecuali dia mau tinggalkan keprimitifan Islam, maka perempuan ini bisa menjadi lebih berharga. Ya, itulah sebabnya di negara-negara Islam kayak Afghanistan segala macam perempuan itu nggak dihargai. Ya, itu ada satu peraih Nobel, gitu, orang Islam, anak kecil itu ya, yang meraih Nobel itu gara-gara dia mau sekolah itu, gara-gara mau sekolah dianiaya di Afghanistan. Nah, rupanya ini yang menjadi panutan bagi orang Islam di Indonesia. Nah, hari ini kita juga dengar juga ya, kalau PKS menolak, akhirnya kan menolak draft Undang-Undang Perlindungan Tindak Kekerasan terhadap Wanita. Beneran lu ya, PKS ini partai yang dicintai oleh orang Islam di Indonesia, ya kan? Dan ada lagi pemerintah Bogor mengusulkan perda kawin kontrak. Wah, geblek kan? Coba bayangin di Hari Ibu ini isu-isu ini malah yang itu kita diperhadapkan dengan isu itu di Hari Ibu ini. Bagaimana ya wanita diusulkan untuk menjadi kantong sperma, ya, dan cuman untuk olahraga BB saja. Nah, Anda kalau di sini tanya itu Anda yang tinggal ya, teman-teman yang di Belanda yang tinggal di Jerman, Anda berani macam-macam sama perempuan, kalau kamu menikah, kamu berani macam-macam sama istrimu, wah kere kamu dibikin bangkrut sama istrimu itu. Itu sudah ada kejadian ya, bolak-balik ya. Wah, dibikin kere itu sama istrinya itu. Anda berani macam-macam sama istrimu itu. Ya, makanya saya adik saya kan menikah ya sama orang bule juga kan. Saya bilang, kamu bikin hukum pakai hukum Eropa. Kalau kamu menikah tidak didaftarkan di negara Eropa, kamu nanti kalau ada apa-apa kalah kamu. Karena saya sudah banyak melihat ya orang yang menikah dengan ini ya, di Eropa ini, orang Indonesia menikah dengan orang Eropa, kalau dia hukumnya masih pakai hukum Indonesia kalah. Tapi kalau dia pakai hukum Eropa, dia bisa menang. Dan dia bisa dapatkan harta suaminya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Itu terjadi ya, beneran ya. Itu sudah melihat banyak itu ya. Nah, kalau yang dia, saya kebetulan di Jerman ketemu sama wanita Indonesia yang pernikahannya belum dicatatkan di Eropa ini. Kasihan, dibuang begitu aja sama suaminya. Dibuang begitu aja nggak dapat apa-apa. Kelar hidupnya dia. Kasihan. Tapi saya melihat ada teman-teman juga ya yang sudah dicatatkan di sini, menikahnya di sini dengan hukum Eropa. Wah, dia bisa dapat semuanya. Ya, karena wanita di sini tuh dihargai sekali dalam pernikahan ya. Seorang wanita tuh sangat dihargai sekali di sini.
Kalau sampai Anda gara-gara seorang wanita, lalu gaji Anda lebih kecil daripada seorang pria, ini udah kejadian di Belanda. Dan Anda tahu itu Anda gaji sama-sama manajer nih ya, terus gaji Anda lebih kecil daripada teman pria Anda. Atau Anda sama-sama staff, masuknya bareng, gaji Anda lebih kecil hanya gara-gara Anda wanita. Anda bisa lapor. Wah, itu bisa dituntut perusahaannya. Bisa ya, itu bisa dilaporkan. Wah, hati-hati. Nah, di Indonesia nggak bisa. Itu udah fakta, gaji wanita lebih kecil daripada gaji pria. Loh, di Eropa juga sempat ya, sampai berapa tahun yang lalu masih gaji wanita beda berapa persen gitu ya, 5 atau 10% lebih kecil daripada gaji pria. Tetapi kalau Anda tahu dan punya bukti, kelar tuh perusahaannya itu. Ya, nah itu serem kali itu ya. Nah, hari ini tema kita adalah bagaimana Islam menghina ibunya. Ngeri kan ya? Bagaimana kedudukan wanita dalam Islam itu benar-benar terhinakan. Seakan-akan dengan jargon-jargon kami itu memuliakan para wanita ya, tapi dikarungin wanitanya. Ya, wanita-wanita dikarungin dengan jargon-jargon memuliakan para wanitanya, tetapi memuliakannya dengan cara mengarunginya. Ya, kalau di beberapa sekolah itu ya ada peraturan ya syarat ujian. Kemarin saya dapat ya saya lupa ya, saya cari WhatsApp-nya belum ketemu. Syarat peserta ujian di universitas apa gitu ya adalah menggunakan pakaian rok yang panjang, mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual dan sebagainya macam. Pertanyaannya, harusnya di universitas tersebut, saya lagi cari ya, belum ketemu ya. Syarat ujian adalah setiap pria titiknya kudu dipotong untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita. Harusnya begitu ya, untuk mencegah terjadinya pelecehan terhadap wanita, pemerkosaan dan sebagainya. Jadi di kampus tersebut syaratnya adalah semua laki-laki titiknya dipotong. Yang benar itu begitu. Karena masalahnya bukan karena wanitanya pakai baju apa, masalahnya titiknya itu yang nggak benar, titiknya si laki-laki. Nah, kalau dalam Islam memang titiknya pada nggak benar semua. Dijamin itu orang Islam titiknya nggak ada yang benar. Mau siapa deh, ya. Semua orang Islam titiknya nggak ada yang benar. Karena sudah diajarinya begitu dari sononya. Ya, nah, titiknya memang diajari nakal, ya kan? Coba lihat murtadin tanya. Paling pusing itu adalah karena dari kecil diajarin bahwa poligami itu wajar, boleh. Nidurin pembantu itu boleh. Makanya semua murtadin itu ya jatuhnya balik lagi masalah perempuan. Ya, bolak-balik ya, banyak murtadinnya jatuh karena perempuan ya. Banyak, nggak bilang semua, banyak. Waktu saya tanya kenapa? Iya karena itu masalahnya. Ya masalahnya karena dari kecil mereka sudah terbiasa dengan itu nggak apa-apa, di Islam boleh. Begitu masuk ke kita, nggak boleh. Nah, itu menjadi paradigma, konflik paradigma itu di dalam kekristenan, murtadin jadi Kristen. Ya kan? Nah, bagaimana dengan kita? Nah, tapi ya, saudara, kalau kita ngomong-ngomong tuh ya, Anda coba pikirkan ya. Ini saya masih nggak ngerti ya. Saya masih nggak ngerti kenapa nih para perempuan Islam masih saja mengeluh-elukan itu ya, mengeluh-elukan Muhammad ya. Tapi kenapa wanita Islam itu, karena dari kecil sudah dikasih tahu, yang dikasih kecil sudah dicekokin bahwa yang benar yang itu. Makanya saya selalu ajarin ya, perlakukan wanitamu di rumah itu dengan respect, supaya kalau itu adalah perlakukan istrimu itu dengan benar. Supaya kalau kamu punya anak laki-laki, dia tahu bagaimana cara memperlakukan teman wanitanya atau nanti istrinya suatu hari. Kalau dia anakmu perempuan, anakmu tahu bagaimana orang harus memperlakukan dia dengan layak. Hanya perlakukan wanitamu di rumah itu dengan layak. Perlakukan istrimu dengan layak, supaya anakmu belajar. Wah, saya emang kalau di rumah istri saya manja ya, di depan anak saya sayang, saya manja. Supaya anak saya tahu ini yang kamu layak dapatkan dari suamimu nanti. Dan pada saya laki-laki juga, ini yang kamu harus lakukan kepada istrimu. Itu ya, jangan dikepukin, nggak boleh.
Jangan ikut ajaran Islam. Kalau kamu gebukin istrimu, doamu tidak dijawab sama Tuhan. Ya tapi kan nggak dijatah. Wah, tetap nggak dapat berkat kamu. Ya kan? Firman Tuhan berkata, kasihlah istrimu supaya doamu jangan terhalang. Kalau di Islam, gebukilah istrimu supaya tititmu jangan terhalang. Anisa 34 ya kan? Gebuklah istrimu supaya tititmu jangan terhalang. Kalau di dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus, kasihlah istrimu supaya doamu jangan terhalang. Beda banget ya. Beda banget. Beda banget. Itulah makanya nggak bisa bersatu terang dan gelap itu. Itulah sebabnya di mana-mana, mau di Eropa, mau di mana, sebetulnya Islam nggak pernah bisa terima ajaran Kristen. Dan merupakan suatu kemunduran. Jadi tahun 700 Masehi adalah sebuah kemunduran umat manusia menuju ke peradaban primitif zaman batu. Karena kejadian gebukin perempuan itu adalah di zaman batu. Zamannya Flintstone. Yang kalau mau gebukin dulu, baru ada sampai senyum-senyum. Ya kan, nah, baru puas tuh, baru orgasme kalau udah gebukin. Ya kan? Zamannya Flintstone itu kan digebukin dulu. Iya, Anda jangan ngomong enggak. Itu faktanya. Anda mau terima nggak terima, itu faktanya begitu. Ya, Anda mau terima nggak terima, itu faktanya begitu. Nah, seringkali di dalam hari ini kita kan cerita tentang Hari Ibu ya. Mungkin tema kita Hari Ibu ya. Seringkali kita ketika kita belajar ya sejarah tentang Kartini. Ya, Kartini sendiri kan menjadi istri ketiga kalau nggak salah ya. Menjadi istri mudanya Bupati Islam juga. Dan dia menderita sekali karena dia iri dengan orang-orang bule. Ya kan, yang punya hak. Zaman itu sudah ada hak para wanita yang dilindungi ya. Para wanita Kartini sampai sedih ya. Dan kemudian kita sekarang memperingati Kartini. Saya yakin Kartini itu adalah kelaknatan bagi Islam. Makanya sekarang kalau hari Kartini dipakai jilbab semua. Ya, nggak ada yang pakai kebaya lagi kalau hari Kartini. Coba sekolah mana? Kecuali sekolah Katolik aja sama sekolah Kristen yang Kartininya pakai kebaya. Kalau di sekolah negeri Kartininya pakai jilbab semua, dikarungin semua. Ya, dan saya yakin Kartini itu kalau bangkit dari kubur dia akan menjadi murka semuka mukanya sampai rambutnya berdiri semua ya. Anjrit lo, bangsat lo. Udah gua perjuangkan emansipasi wanita, lu sekarang karungin lagi. Katanya Kartini begitu ya. Saya yakin itu itu bisa, kalau Kartini sampai bangkit dari kubur tuh ya, ada yang bangkitkan rohnya Kartini itu ya. Saya yakin itu Habib-Habib itu akan di ini Habib-Habib itu kan diimpeni semua itu ya, didatengin satu-satu itu sama kuntilanaknya Kartini itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya itu. Iya, bayangin tuh, dia merana menderita ya kan, supaya wanita mendapat haknya. Sekarang dibalikin lagi. Kurang aja dikata Kartini nih. Makanya belum ada ini ya, belum ada orang yang membangkitkan rohnya Kartini ini ya, supaya ini, wah bisa ngeri ini ya. Serem saudara. Makanya di hari-hari ini lihat ya, peraturan yang mau dirubah sama orang-orang Islam adalah itu ya, peraturan draft undang-undang anti kekerasan terhadap wanita, ya kan? Sama orang Islam kan nggak mau kan? Si PKS-nya kan nggak mau. PKS kan ini kan wajah Islam Indonesia kan PKS. Anda pengen tahu wajah Islam Indonesia ya, PKS itulah wajah Islam Indonesia. Nyatanya semuanya diem aja kok, nggak ada yang protes, nggak ada yang laporin PKS ke polisi kok. Kedua adalah mencoba pemerintah mencoba menjadikan perda kawin kontrak, ya kan, bikin perda kawin kontrak. Kawin kontrak itu adalah penistaan, penghinaan terhadap kaum wanita loh, ya. Bayangin kawin kontrak, kalau udah dipakai selesai buang. Apa bedanya sama lonte? Nah, itulah kawin kontrak dalam Islam. Makanya dalam Islam itu ya, lonte itu dibiarkan. Oh, kenapa sih pakai lonte? Iya, biar Anda nancap kepalanya. Kalau saya bilang perempuan malam kan Anda nggak nancap.
ya kan? Perempuan malam kan siapa saja keluar malam-malam disebut perempuan malam, ya kan? Anda pulang kantor jam 9 juga namanya perempuan malam. Lonte, ya. Kawin kontrak itu menjadikan Islam itu, menjadikan perempuan-perempuan Islam itu jadi lonte. Yang di Bogor itu, perempuan-perempuan Islam itu dijadikan lonte oleh orang-orang Arab ini. Wah, lebih mulia orang Cina yang bawa perempuan-perempuan cungko itu ya. Kaya mereka, ya. Terang-terangan tarifnya. Nggak kayak lonte-lonte di puncak itu, kasihan. Lonte-lonte di puncak itu kasihan ya. Coba Anda lihat di Alexis. Cus 10 juta. Tipsnya 1 juta minimum. Tipsnya saja 1 juta. Kalau yang cungko-cungko itu Anda cuma jadi pemandu lagu saja, tipsnya itu minimum 1 juta tip, ya uang tipnya. Oh itu serem saudara. Oh pengalaman pribadi, iya karena saya kan ini memang saya waktu rusak itu saya tiap malam mangkalnya kan kalau nggak di Malioboro di Alexis, ya kan Malioboro, Alexis Crown, 3 Sun, ya kan. Udah 4 itu, Sun jarang ya kalau Sun itu soalnya ini kan terlalu berisik loh buat saya itu. Udah kalau nggak di Novotel, ya kan. Kalau Alexis itu kalau yang lihat kalau tamunya high class, saya bawanya ke Novotel. Adanya middle ya bawanya ke Alexis. Kalau tamunya low end ya biar anak buah yang bawa. Ngeri saudara, ya. Legalitas agama terhadap ini senengannya Nur Sastro diperjelas lagi, enak aja loh, diperjelas lagi supaya buka jus-jus. Maunya denger BF kamu. Nanti kalau mau denger BF nontonnya di sana saja. Enak aja. Diperjelas lagi. Nah, itu nanti jadi benar ya ini ya. Oh, ada hotel syariah segala, hotel syariah ya. Nah itu tadi ya, itu mau bikin wisata syariah itu maksudnya si Sandi itu sebetulnya mau bikin wisata yang jus-jus ala BP, tapi syaratnya bersyahadat dulu, ya kan? Ya harusnya sebenarnya pesantren itulah yang namanya pesantren itu ya sebenarnya pesantren itulah lonte syariah. Pesantren itu lonte syariah, ya kan? Yang penting bersyahadat dulu di jus-jus olah BP sama ini ustadz-ustadznya kan. Yang penting kan sudah bersyahadat dulu, ya kan? Yang penting sudah bersyahadat dulu. Tapi kan memang boleh kan perang Badar itu kan yang budak-budak wanita itu ditiduri semua dibolehkan. Makanya babu-babu itu yang pergi ke TKW di Arab itu kan pulang pada bawa anak semua itu nggak ada yang berani nuntut malah masuk penjara malah digantung. Udah kejadian, udah banyak, nggak cuma 1 2, ya kan? Oh, itu udah fakta, ya. Itu udah fakta itu, wah itu jangan bilang nggak ada, itu ada beneran ya. Jadi ada 2 hal. Di dalam Isa itu menghinakan ibunya, tapi jargonnya surga di bawah kaki ibu, ya kan? Tapi pada kenyataannya, ya ibu-ibu itu tidak diperlakukan dengan sepatutnya. Bahkan kalau ibumu mengajakmu murtad suruh dibunuh. Ya, bunuhlah orang yang mengajak murtad, suruh dibunuh, ya. Dan para wanita-wanita yang diajak nggak mau, disuruh dipukul. Beda dengan di Alkitab, ya. Justru Anda harus pelihara orang tuamu, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi, supaya kau diberkati. Wah itu jelas tegas ya. Anda tuh harus merawat orang tua dulu, baru Anda sedekah. Anda merawat orang tua dulu, baru Anda boleh kasih uang ke gereja. Kalau orang tuamu belum dirawat, jangan kasih uang ke gereja dulu. Itu ajaran firman Tuhan jelas. Ya. Tapi seringkali dibalik-balik masalahnya sama pendeta. Nah itu salahnya pendetanya, salahnya Anda sendiri kenapa perginya ke gereja itu. Coba perginya ke gerejanya Joseph Paulus Sang. Pasti Anda diajarinya untuk merawat orang tuamu dulu. Nggak dibohongin. Kalau kita mah nggak pernah bohong-bohongan di sini ya. Harus rawat orang tua dulu, jangan sok-sokan sedekah lu, jangan sok-sokan nyumbang damaris kalau orang tuamu belum dirawat lo. Nah, terus saudara,
Lalu sekarang ini ya, yang lagi parahnya ya, yang lagi sekarang lagi parah-parahnya ya adalah bagaimana kemudian yang di zaman Soeharto saja PNS nggak boleh punya istri lebih dari satu. Sekarang boleh. Ya karena kita ingat zaman reformasi, Mega jadi presiden, wapresnya Hamzahas, istrinya 3. Menteri Koperasinya Ali Marwan Hanan, istrinya 4. Edan nih semua kayak sumpah-umpaan. Ya, dari mana tuh? Ya saya tahu, saya pernah ketemu kok. Ya kan, saya pernah ketemu kok. Ngeri saudara. Zaman Soeharto nggak boleh, karena Ibu Tin bilang nggak boleh. Di zaman Soeharto wanita masih dilindungi. Zaman sekarang setelah reformasi, benar kata Pak Jendra Tobing, wanita itu wah, kita mengalami kemunduran sejak reformasi. Ya karena Islam ini, reformasi kita itu kan sebenarnya kan reformasi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam, bukan negara demokrasi. Agendanya kan, agenda reformasi adalah menjadikan Indonesia negara Islam, masyarakat madaniyah itu. Tetapi kan semuanya goblok, ya kan? Mau diperalat sama Amin Rais kan? Bukan mau bikin demokrasi. Nyatanya Indonesia sekarang jadi negara Islam kok, bukan jadi demokrasi setelah reformasi. Mana ada demokrasi di Indonesia? Jadi negara Islam. Ya kemarin si perdebatannya si Novel Bamukmin, ya katanya kalau ngelaporin orang susah, ya kan. Sementara orang Islam kalau dilaporin langsung masuk penjara. Ini orang halu ya. Mana ada penista agama Kristen yang masuk penjara? Ya Waluni doang karena kita teriak-teriak di sini lalu buat ini kan, buat barteran sama KC. Ya kan? Coba kita nggak teriak-teriak yang nggak masuk juga. Ini sekarang coba kita lihat tadi hukumannya Yahya Waloni. Paling cuma 2 tahun. Aceh nanti bisa 6 tahun. Yahya Waloni cuma 2 tahun nanti. Iya kan? Karena Yahya Waloni minta maaf. Aceh kan nggak jelas, ya kan? Mau berjuang tapi berjuangnya itu tadi pengacaranya soalnya yang ngarepin duitnya juga udah porak-poranda itu. Uang yang kita kumpulin sama-sama di sini juga udah nggak jelas kemana tuh, ya kan? Jadi perjuangan reformasi itu bukan perjuangan untuk demokrasi ya, salah Anda. Anda tertipu. Dari awal saya sudah ngerti. Reformasi itu bukan untuk demokrasi. Reformasi itu untuk mendirikan negara Islam. Pertama kali yang buat project itu adalah Satya Wacana. Waktu Satya Wacana tahun 95 demo-demo itu, ya, itu HMI nunggangin di situ. Saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya saksi di situ. Teman-teman saya HMI semua di Senat. Saya dicegal. Saya tahu persis itu ya. Saya mau jadi ketua Senat, dicegal sama HMI, yang jegal HMI semua. Barisannya HMI. Ya kan? Saya tahu persis ya waktu itu ya. Dan teman-teman saya dulu yang ngerti juga ya, anak-anak asrama. Saya kan dulu tinggal di asrama, jadi saya ngerti kondisi dalamnya seperti apa. Serem ya, ditunggangi sama HMI itu, si Satya Wacana ini. Yang pertama kali ngelempar kaca-kaca dipecahin di Satya Wacana itu anak-anak HMI. Ya, teman-teman saya yang agamanya Islam itu, saya tahu persis, saya ngeliat. Waktu proses mecahinnya pertama kali, prang, itu saya tahu itu teman saya itu, orang Islam itu. Saya langsung tahu. Waktu itu istri saya baru pertama kali daftar, langsung saya tarik keluar. Ya, wah itu ngeri saudara. Terus langsung moratorium waktu itu, baru masuk moratorium. Serem. Nah, proyeknya kemudian dipakai buat reformasi itu. Kan setelah Satya Wacana demo-demo itu kan disusul dengan yang lain-lain kan. Ya, mulai UII, mulai demo yang di Jogja, ya kan. Terus satu lagi, yang ketiga, terus terakhir reformasi 98, meledak itu ya. Itu ditunggangi oleh HMI. Itu cuma buat nyoba saja. Wah, serem saudara, serem ya, serem. Jadi Anda masuk jebakan reformasi itu. Sekarang gereja juga takut. Kenapa? Karena gereja sibuk nyari uang. Nah, itu taruhannya besar sekali karena gerejanya sibuk nyari uang. Ya.
Karena gereja sibuk nyari uang, maka akhirnya Islam yang berkuasa. Kan selalu saya bilang, Islam adalah sebuah kutuk ketika gereja lalai melakukan tugasnya untuk berdiakonia, bermarturia. Itu yang ngomong itu Pseudo Methodius juga ngomong begitu ya. Pseudo Methodius itu juga ngomong Islam adalah sebuah kutuk ketika gereja lalai melakukan tugasnya. Ketika gereja gagal untuk berdiakonia dan bermarturia, malah hidup mewah hedonisme. Islam masuk sebagai kutuk. Jadi jangan Anda pikir Indonesia nanti akan lolos, enggak ya. Aniaya akan besar akan terjadi karena gereja nggak bertobat. Gereja nggak bertobat, ya makin diteriakin, makin menjadi kan. Sekarang coba lihat gereja-gereja. Sampai hari ini saja coba gereja-gereja yang berdiakonia, Gilbert saja tutup berdiakonianya gara-gara di korup kan, tuh diakonia dapur umumnya dikorup kan, tutup. Artinya apa? Dia nggak biasa berdiakonia ternyata kan. Retorika belaka. Bagaimana belajarlah sama Damaris. Walaupun semua orang-orang sederhana, tapi para penatua Damaris itu ya benar-benar bertanggung jawab mengelola keuangannya. Luar biasa. Oke. Saya mau tunjukkan satu ini ya. Saya mau tunjukkan berita terbarunya tadi nih. Ini.